Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Setelah kami memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan kesaksian, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu supaya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh berasal dari isi hati-Mu dan boleh memberkati kami semua. Karena firman-Mu lah yang menuntun hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, terangi akal budi kami supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu. Dan terlebih lagi kami dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya kembali untuk sharing pada pagi hari ini. Ya, seperti tadi kita sudah dengar dari kesaksian dari Pak Kris, selama kita hidup di dunia ini kita banyak menemui pencobaan. Nah, untuk kali ini saya ingin fokus ke pencobaan yang menyebabkan kejatuhan banyak orang, termasuk tokoh-tokoh besar. Biasanya pencobaan ini dikategorikan sebagai 3 tak. Apa aja? Harta, tahta, wanita gitu ya. Nah, harta itu godaan akan uang dan kekayaan, saudara. Ya, yang membuat orang serakah, bisa mengkompromikan integritasnya. Kemudian kalau tahta itu soal godaan ambisi, kekuasaan, status, posisi, jabatan, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk menguasai orang, dipandang tinggi oleh orang lain. Dan wanita menggambarkan godaan kenikmatan fisik. Karena di sini FGB men pria semua, jadi saya tetap pakai istilah wanita gitu ya. Tapi ada LOF-nya sedikit ya, beberapa. Nah, biasa kalau dibuat gender neutral gitu, istilahnya bukan wanita tapi cinta gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, lebih banyak pria di sini gitu ya. Nah, ketiga hal ini bukan hal baru saudara, melainkan sudah merupakan siasat iblis sejak zaman Adam dan Hawa. Di Alkitab, memang kita tidak akan bisa menemukan istilah harta, tahta, wanita. Istilah yang digunakan itu berbeda Bapak Ibu. Bapak-bapak dan ibu, ada ibunya juga gak apa-apa. Ya, yaitu dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, jadi ini istilah Alkitabnya. Istilah Alkitabnya begini, tapi sebetulnya maknanya sama saja. Bapak-bapak dan ibu, keinginan daging itu istilah Alkitab untuk apa? Wanita. Keinginan mata itu istilah Alkitab untuk harta. Dan keangkuhan hidup itu istilah Alkitab untuk tahta. Jadi memang di Alkitab pun pencobaan-pencobaan besar itu dikenal. Ya, jadi istilahnya saja yang berbeda. Nah, saya akan berikan beberapa contoh. Ya, ini banyak kan contohnya dari luar negeri lah ya, biar lebih aman. Ya, kalau untuk wanita kita tahu itu kasus Presiden Amerika ke-42 ya, Bill Clinton, yang reputasinya terguncang akibat terbongkarnya hubungan gelap dia dengan pegawai magang Gedung Putih namanya Monica Lewinsky ya, dan akhirnya Bill Clinton dimakzulkan tahun 1998. Tetapi tidak dipecat gitu ya, cuma dia harus menghadapi tuduhan dan tuntutan dari Kongres. Nah, di Indonesia ada nggak kasus seperti ini? Banyak gitu ya. Nah, karena terlalu banyak jadi saya nggak pakai contoh itu gitu. Terus harta, nah di Indonesia banyak banget ini. Gudangnya katanya ya. Jadi
Nah kita lihat aja nih contoh skandal korupsi yang belakangan terjadi dengan angka yang makin lama makin fantastis, saudara. Kenapa bisa begitu? Itu semua bentuk kejatuhan manusia, Bapak-bapak, Ibu. Akibat keinginan mata, yaitu keserakahan memiliki lebih untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau di sini gambarnya kasus korupsi Pertamina Patraniaga ya, yang nilainya nyaris 1 kuadriliun. 1 kuadriliun uangnya sebanyak apa tuh satu ruangan ini? 1.000 triliun ya, dan presidirnya itu orang Kristen lagi. Tapi ya mungkin ini sih kalau kelihatannya bukan yang utama gitu ya, masih ada tokoh utamanya tapi kita belum tahu aja. Nah, belum full gospel betul ya, jadi harus diajak lah supaya mereka bertobat. Tapi ini sebetulnya kan salah satu kasus kecil, saya bilang ini kasus kecil dari sekian banyak kasus korupsi di negara kita. Ya. Dan kemudian kasus tentang tahta, ini muncul saat seorang menjadikan status jabatan sebagai pusat hidupnya. Ya, contohnya itu di tahun 1970, tim kampanye Presiden Amerika Richard Nixon menyusup dan menyadap pembicaraan, telepon, dan informasi yang bisa membantu kemenangan pemilu buat Presiden Nixon. Ya, dia menyadap Partai Demokrat lawannya. Nah, karena akhirnya ketahuan, skandal ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Nixon gitu ya. Di Indonesia banyak hal ini. Banyak. Dinasti politik banyak, di daerah ada, di pusat juga ada gitu ya. Banyak Bapak Ibu. Hanya saja belum banyak yang benar-benar menjatuhkan orangnya sekarang. Nanti kita lihat gitu ya, kalau sekarang belum. Jadi kesimpulannya, baik orang biasa, pemimpin besar, pebisnis, anak Tuhan, maupun anak dunia, semua bisa jatuh kalau tidak berjaga-jaga. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah dicobai dalam 3 kategori ini. Tetapi Tuhan Yesus menang. Nah, hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus supaya kita bisa menang atas pencobaan, khususnya kepada 3 pencobaan ini. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 4. Saya akan memulai dari ayat 1 sampai 4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Saudaraku, setelah berpuasa 40 hari, Yesus yang juga adalah manusia ya pasti lapar ya. Tapi di padang gurun Yudea itu nggak ada makanan, yang ada cuma batu-batu. Nah, bisa nggak Tuhan Yesus memerintahkan batu itu jadi roti? Bisa, dia maha kuasa jelas bisa. Tapi kalau dia melakukannya untuk tujuan yang salah, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab, tidak pernah sekalipun Tuhan Yesus menggunakan mukjizat untuk kepentingannya dia sendiri. Ya, nggak pernah. Jadi Tuhan Yesus nggak mau ubah jadi roti yang dibuat dia makan, nggak begitu. Itu untuk kepentingan dia sendiri. Ya, ada film seri yang sangat bagus tentang Yesus ya, yang paling relate dengan kita dan juga paling sesuai dengan kondisi di zaman itu, menggambarkannya begitu bagus secara historis. Itu namanya The Chosen, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, kalau bapak ibu bisa, itu free bisa ditonton di web. Jadi bisa nonton gratis. Nah, di sana juga digambarkan suatu saat Yesus lagi buat mainan buat anak-anak, karena ada anak-anak yang sering datang kepada dia. Yesus lagi buat mainan dari kayu, terus dia kebeset. Yesusnya juga perih. Terus dia balut lukanya. Wah, itu menggambarkan banget gitu loh ya. Oh iya, Yesus tuh gak pernah bikin mujizat buat dirinya sendiri. Bahkan lukanya pun dia balut, gak langsung sembuh. Nah, padahal bisa aja kalau dia mau.
Tuhan Yesus nggak pernah pakai mujizat buat keinginan dan kepentingan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau Yesus ingin tentu bisa, tapi enggak. Kata kuncinya adalah ingin, Bapak Ibu. Kata ingin ini mempunyai kekuatan yang besar, makanya disebut keinginan daging. Sebab iblis mencobai melalui keinginan. Dalam pencobaan pertama ini, iblis membujuk Yesus yang sedang lapar untuk mengubah batu jadi roti dengan bungkusan tantangan untuk menyatakan bahwa dirinya anak Allah. Iblis tahu hierarki kebutuhan Maslow. Ya, kebutuhan yang paling dasar itu apa? Kebutuhan fisik. Betul? Ya, kita kalau kebutuhan fisik tidak terpenuhi, jangankan kita harapkan kebutuhan sosial, kebutuhan akan aktualisasi diri. Waduh, itu jauh. Kebutuhan fisik kan harus dipenuhi dulu. Itu penting untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, sekalipun iblis mencobai Yesus dengan soal makanan, bukan soal perempuan, pencobaan ini sebetulnya soal wanita, yaitu keinginan daging. Kan nggak mungkin Yesus bawa perempuan cantik kepada Yesus yang lagi lapar. Ya Pak, si iblis bawa perempuan cantik ke Yesus yang lagi lapar, kan nggak ada gunanya. Yesusnya lagi lapar kok. Yang paling penting buat dia saat itu makanan. Tapi prinsipnya sama, keinginan daging, kebutuhan dan kenikmatan fisik. Nah, hari ini iblis juga mencobai kita dengan soal membangkitkan keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin saudara sudah menyadari hal ini, ya, waktu saudara menghadapi godaan untuk mabuk-mabukan, merokok, narkoba, atau bertemu dengan wanita yang cantik, padahal saudara sudah beristri. Kalau di zaman sekarang ada yang lebih parah lagi, ketemunya pria ganteng, padahal saudara sudah beristri. Loh, ada itu, lebih aneh lagi gitu ya, tapi ada. Nah, itu sebetulnya kategorinya sama. Jadi meskipun orang itu berkata, loh saya gak suka cewek kok, ya tetap aja pencobaannya wanita. Meskipun dia ketemunya pria ganteng, itu sama aja kategorinya. Keinginan daging, katakan keinginan daging. Ya, biar ingat saudara, keinginan daging. Tapi bagaimana Tuhan Yesus menjawab tantangan iblis untuk mengubah batu menjadi roti itu? Di ayat 4 Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, kita baca sama-sama, 1, 2, 3, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, Tuhan Yesus di sini mengutip Ulangan 8 ayat 3. Ya, jadi kita harus lihat apa sih yang dikutip oleh Tuhan Yesus dan apa konteksnya. Ia merendahkan hatimu, ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Membiarkan engkau lapar, tuh kan, Yesus juga lapar, sama. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, saudara perhatikan bahwa Yesus lapar seperti bangsa Israel di sini. Israel yang lapar itu diberi makan mana oleh Tuhan sebagai lambang dari penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Artinya Tuhan peduli atas kebutuhan fisik manusia. Tuhan tahu manusia butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh kenikmatan fisik, juga butuh seks. Tuhan tahu itu. Tuhan tidak mengabaikannya. Ya, jangan Tuhan bikin manusia lapar, udah itu kan kebutuhanmu cuma aku, kamu gak usah makan. Ya enggak begitu. Tuhan tahu kita butuh itu. Tapi perhatikan, ini kan kasus Israel sedang di padang gurun. Ketika bangsa Israel ini berusaha menyimpan mana berlebihan, artinya mereka rakus. Ya, akhirnya mana jadi busuk. Ya, jadi mereka harus memungut mana itu setiap hari. Pagi-pagi turun, mereka harus keluar, mereka harus memungut. Artinya mereka diberi makan oleh Tuhan. Mereka tergantung kepada Tuhan. Jadi hidup mereka ini harus tergantung pada Tuhan, bukan tergantung pada berkat jasmani saja. Dan mereka bergantung pada Tuhan dan harus menaati perintah Tuhan. Ya, jadi
yang di sini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang utama bukanlah kebutuhan fisik, melainkan Tuhan sendiri. Amin. Nah, jadi saat kita berkekurangan, kita harus bergantung pada Tuhan. Dia pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Ya. Saat kita berkelimpahan, kita pun harus bersyukur kepada Tuhan melalui apa yang ada kita, karena Dialah sumber segala berkat. Dengan kata lain, jangan pelit. Jangan pelit. Yuk katakan ke kanan kiri Bapak Ibu, jangan pelit gitu. Nah, kita lihat ya, ini yang pencobaan pertama. Pencobaan kedua kita lihat. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah gagal mencobai Yesus dengan keinginan daging, iblis berusaha mencobai Yesus dengan keinginan mata. Dia menunjukkan kepada Yesus segala keindahan dunia dan kemegahannya. Ya, iblis berkata kepada Yesus, dunia ini indah. Buat apa kamu menunggu? Ambil aja jalan pintas, semuanya langsung jadi milikmu. Engkau jadi sangat kaya, nanti sesudah itu kan engkau bisa manfaatkan buat kebaikan. Nggak ada lagi kemiskinan, engkau bisa berbagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Nggak ada lagi penderitaan, semua orang senang. Syaratnya satu, sembah aku. Nah, kata iblis begitu. Tahun 2010 ada lagu dari Bruno Mars dan Travis McCoy. Ya. Judulnya Billionaire, ya. Ya kata-katanya ginilah kurang lebih. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all the things I never had. Nah, ya itu menggambarkan keinginan untuk kaya. Dan itu masalah besar yang menjangkiti banyak orang di dunia. Banyak orang sakit, bukan sakit fisik, bukan. Tapi sakitnya itu adalah ingin kaya dan takut miskin. Harta ini, harta, keinginan untuk kaya. Atau dalam bahasa Alkitab, keinginan mata. Ini memang sering jadi alat iblis untuk mencobai manusia. Itulah sebabnya Paulus pernah menulis di 1 Timotius 6 ayat 10. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ada orang yang berkata uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan. Punya uang itu bukan dosa. Menjadi kaya bukan dosa. Yang menjadi akar segala kejahatan apa? Cinta uang, bukan punya uang. Ya. Keinginan mata itulah akar segala kejahatan. Ingin punya ini, ingin punya itu, gak pernah puas. Ada orang kaya gak cinta uang. Ada orang kaya yang murah hati gak cinta uang. Ada orang miskin yang cinta uang. Nah, mungkin lebih banyak. Ya kan? Artinya orang-orang yang berani menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang lebih. Ya, jadi ini nggak tergantung miskin kaya bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kata Paulus, ini termasuk mereka sampai menyimpang dari iman. Artinya apa? Meninggalkan iman yang sejati demi membangun kekayaan pribadi. Ada orang yang mau jadi mualaf demi mendapatkan proyek. Ada. Ya. Ada yang mau menikahi orang yang sebetulnya enggak dia cintai untuk dapat jabatan, ada. Ada yang mau mengorbankan kekudusannya untuk melakukan korupsi, kolusi, nepotisme supaya bisa menimbun kekayaan. Nah, ini problemnya. Paulus berkata, orang-orang ini menyiksa dirinya dengan berbagai duka.
Artinya mereka sudah masuk ke dalam dosa akibat pencobaan iblis soal keinginan mata. Dan mereka akan mengalami kehancuran hidup. Itu menyiksa diri, kata Paulus. Ya, kalau kamu mengejar uang karena kamu cinta uang, kamu menyiksa diri. Dan kamu akan hancur akibat perbuatanmu sendiri. Menyiksa diri. Karena jadi yang menghancurkan dirimu sendiri adalah kamu, kata Paulus. Perbuatannya itu menghancurkan dia. Baik moral, mental, kesehatan, maupun relasi, semua jadi rusak. Ya, saya kasih contoh. Ini Bernard Madoff, ya. Dia menjalankan skema Ponzi terbesar sepanjang sejarah. Dan dia bisa meraup 65 miliar dolar, ya, dari investor yang melakukan investasi bodong di tempat dia. Tahun 2008 skema Ponzi itu runtuh dan Madoff dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Coba, dia kehilangan hidupnya, anaknya sampai bunuh diri karena malu atas perbuatan ayahnya, dia kehilangan anaknya, dan Madoff sendiri akhirnya meninggal di penjara tahun 2021 dengan reputasi yang hancur. Ini contoh nyata bahwa orang yang cinta uang menikam dirinya sendiri dengan duka. Dia kehilangan semua kehormatan, kebebasan, keluarga, damai sejahtera, hilang. Maka jangan cinta uang. Amin. Tentu saja di Indonesia pun banyak kasus jenis, ya. Mungkin lebih banyak yang lebih mengerikan. Tapi karena ya kita tahulah kalau penegak hukumnya masih bisa dibeli, ya belum kelihatan. Tapi saja orang-orang tersebut sekalipun bisa beli penegak hukum, tetap mereka telah menikam dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Sekalipun dia hari ini belum dipenjara, kehancuran hidup dalam bentuk lain akan datang pada dia. Ya, itu hukum tabur tuai kok. Nah, kembali kita kepada pencobaan yang dilakukan iblis terhadap Yesus. Perhatikan di sini bahwa iblis mengatakan kekayaan itu bisa kamu peroleh dengan jalan pintas, yaitu menyembah aku, menyembah iblis. Artinya Bapak Ibu, mengejar harta artinya mencari, mengejar kekayaan dan menimbun kekayaan untuk kepentingan pribadi dengan menghalalkan segala cara, sejatinya merupakan penyembahan terhadap iblis. Saudara hari ini bukan jemaat gereja setan gitu ya. Tapi kalau saudara jatuh dalam pencobaan ini, artinya saudara menghalalkan segala cara, mengorbankan integritas, mengorbankan kekudusan untuk memperoleh kekayaan, artinya saudara sudah tunduk kepada iblis dan menyembah dia. Cinta uang adalah bentuk penyembahan terselubung kepada iblis. Ya. Ini kita baca dari Alkitab. Jadi bagaimana Tuhan Yesus merespons kepada tantangan iblis ini? Ini jawab Tuhan Yesus. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 13 yang mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang boleh disembah. Nah pertanyaannya, sudahkah kita menyembah Tuhan? Oh sudah Pak, saya sudah menyembah Tuhan. Tadi barusan juga kita pujian penyembahan. Saya juga ke gereja hari Minggu. Saya juga berdoa. Saya juga kasih persembahan, kasih perpuluhan. Belum cukup Pak. Ya, nanti begitu keluar dari pintu gereja udah jadi seperti anak setan lagi kan? Gimana tuh? Menyembah Tuhan yang benar adalah melalui sikap hati yang benar. Memberi nilai tinggi kepada Tuhan setiap hari, bukan cuma waktu kita ibadah, bukan cuma waktu kita di gereja. Yang lebih penting itu adalah sikap hatinya, bukan penampilan kita. Ya, tapi jangan nanti Bapak Ibu berkata, oh kalau gitu saya nggak perlu ke gereja, saya cukup menyembah Tuhan sendiri di rumah. Enggak, pertemuan bersama di gereja juga penting, karena kita bersama-sama menyembah dengan hati yang benar. Dan Tuhan Yesus mengatakan, hanya kepada Allah sajalah kita harus beribadah. Artinya, ibadah kita tidak cukup hanya di gereja pada hari Minggu, tapi harus dalam segenap kehidupan kita setiap hari. Ya, hanya kepada Dia sajalah. Artinya nggak boleh ada yang disisakan buat pihak lain.
Dalam seluruh aspek hidup kita nggak boleh ada yang kita sisakan sedikit pun buat pihak lain. Buat kita sendiri pun enggak, apalagi buat iblis. Semuanya 100% dari diri kita harus jadi milik Tuhan. Amin. Jadi ingat, Tuhan Yesus pernah bersabda, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa menyembah Allah sekaligus menyembah Mamon, nggak bisa. Mengabdi kepada Mamon atau uang itu sama dengan mengabdi kepada iblis. Jadi kita harus memilih mau beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada iblis? Harus milih. Kalau nggak memilih ya berarti menyembah iblis. Gitu. Oke, kita lihat pencobaan yang ketiga. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah, ya, ayat 9. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ayat 10. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 12. Yesus menjawabnya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari hadapannya dan menunggu saat yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah iblis gagal menggunakan keinginan daging dan keinginan mata untuk mencobai Tuhan Yesus, iblis menggunakan keangkuhan hidup, ya, atau tahta. Nah, ini tahta. Pertama, dia menantang Tuhan Yesus untuk membuktikan identitasnya sebagai anak Allah dengan menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, dari atap bait Allah. Di bait Allah di zaman itu, ya, salah satu bagiannya itu berbatasan dengan jurang, ya, ada lembah di bawahnya. Jadi kalau Tuhan Yesus terjun dari bait Allah itu tinggi dan dilihat oleh banyak orang karena di bawahnya ada jurang. Ya. Nah, itu tantangan yang pertama. Kedua, karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan kesetiaan dan pemahamannya kepada firman Allah, iblis juga ngutip Alkitab. Nah, jadi nggak semua orang yang ngutip Alkitab itu anak Tuhan. Iblis juga ngutip Alkitab. Mazmur 91 ayat 11-12 ini yang dikutip oleh iblis. Iblis juga pakai Alkitab. Jadi jangan sampai kita tertipu ajaran yang sesat gitu ya, karena mereka pakai Alkitab. Iya, iblis juga pakai Alkitab. Tapi diterapkan secara salah untuk tujuan yang salah. Ayat Alkitab itu bisa disalahartikan. Jadi nggak bisa kita katakan itu benar karena itu ada di Alkitab. Enggak. Dosa yang sama dengan iblis bisa dilakukan oleh pembicara di mimbar. Yaitu apa? Asal comot ayat. Asal comot, keluar dari konteksnya, diterapkan secara serampangan. Nah, itu dosa loh. Pembicara banyak dosanya seperti itu, makanya harus hati-hati. Ya, iblis menggunakan pencobaan keangkuhan hidup atau tahta. Maksud iblis ini, ya, kenapa sih Yesus disuruh menjatuhkan diri? Kalau engkau menjatuhkan diri, ya, itu kan peristiwa yang spektakuler, yang ditonton oleh banyak orang. Ya, engkau akan mendemonstrasikan tuh, wah, aku nggak kenapa-napa. Engkau mendemonstrasikan keilahianmu dan banyak orang akan percaya padamu. Kan engkau mau jadi raja. Katanya engkau raja. Ya, ini jalan pintas. Engkau benar-benar jadi raja nih. Nah, gitu kata iblis. Tapi Yesus menjawab, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, kalau kita ingin memanfaatkan Tuhan untuk keangkuhan hidup kita, berarti kita mencobai Tuhan. Ayat yang dikutip oleh Tuhan Yesus adalah Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di Masa. Nah, saudara masih ingat nggak apa yang terjadi di Masa? Bangsa Israel minta air kepada Musa, ya, karena di perkemahan mereka tidak ada air. Mereka bersungut-sungut, komplain. Mereka berkata, sebetulnya ada Tuhan di tengah kita atau enggak sih? Gitu ya. Kalau Tuhan benar-benar ada, seharusnya dia mendengarkan kita dong. Seharusnya dia memberikan kita air dong. Nah, itu mental keangkuhan hidup juga yang kita enggak sadari, Bapak Ibu. Kalau kita berupaya menggerakkan Tuhan untuk mengabulkan keinginan kita yang sebetulnya untuk kepentingan diri kita sendiri, dan memanfaatkan dia hanya untuk kesenangan kita dan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya, itu sama dengan mencobai Tuhan.
Sebab iman yang sejati bukan memaksa Tuhan menuruti kehendak kita, melainkan menyerahkan keinginan kita pada kehendaknya. Amin. Iblis yang mencobai Yesus juga mencobai kita. Pencobaan yang dialami Yesus juga kita alami. Dan memang area banyaknya itu, area terutama adalah keinginan daging atau wanita, keinginan mata atau harta, dan keangkuhan hidup atau tahta. Dan kita harus menang atas ketiga jenis pencobaan ini, ya. Seperti di Alkitab dikatakan, orang yang terus jatuh dalam pencobaan ini dan mengasihi dunia tidak bisa mengasihi Bapa dengan benar. Ya. Karena itu bagaimana caranya kita bisa menang dalam pencobaan? Yang pertama, ayo kita baca bersama-sama, datang kepada Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengalami pencobaan itu dan sudah menang atas pencobaan itu. Karena itu dia dapat menolong kita. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan, datanglah kepada Tuhan Yesus agar dia memberikan kekuatan. Dia memberikan kesabaran bagi kita. Ibrani 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena dicobai, ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Jadi kalau saudara sedang mengalami pencobaan, langkah pertama apa? Datang kepada Yesus. Berdoa, datang kepada Yesus dan berdoa, minta kekuatan dari dia. Ya, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita baca 1, 2, 3, dituntun oleh firman. Ya, dituntun oleh firman. Nah, tadi dalam pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh iblis itu kita sudah membaca bahwa Tuhan Yesus selalu memperkatakan firman Tuhan dalam melawan iblis. Ya, kita juga harus meneladaninya. Karena itu kita harus belajar firman Tuhan. Pak, saya nggak bisa Pak memperkatakan firman Tuhan begitu, banyak yang saya nggak hafal. Oke, yang penting bukanlah kita hafal suatu ayat sampai ke alamatnya gitu ya. Hafal seluruh Alkitab, bukan itunya yang penting. Melainkan pahamilah firman Tuhan itu dan lakukanlah dalam kehidupan kita. Ya, saudara nggak bisa memperkatakan, saudara nggak hafal ayatnya bagaimana, tetapi saudara tahu, saudara menjalankan, melakukan ayat-ayat firman Tuhan itu lebih penting. Andalkan firman, jangan emosi kita. Ya, dengan hidup yang dituntun oleh firman Tuhan, kita akan menang atas pencobaan. Amin. Ya, dalam Mazmur 116 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang ketiga, supaya kita menang atas pencobaan, tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Tuhan Yesus menolak kompromi dengan iblis. Dia tunduk, tetap tunduk kepada Allah dan tidak tunduk kepada keinginan yang tidak berasal dari Allah. Nah, dengan demikian kita juga harus tunduk kepada Allah. Kalau kita tahu muncul suatu keinginan dalam diri kita yang tidak berasal dari Allah, apa yang kita lakukan? Lawan. Kalau nggak berasal dari Allah itu berasal dari iblis. Kok muncul keinginan seperti ini? Saya lawan. Tidak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya nggak mau. Tuh jangan tunduk kepada keinginan kita, lawan. Maka iblis akan lari dari kita. Seperti kata Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari kita akui, kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jangan sombong rohani, jangan merasa orang lain boleh dicobai, aku tidak, gitu ya. Jangan, kita nggak kebal kok, siapapun tidak kebal terhadap pencobaan. Kita perlu hidup dalam firman dan bergantung pada Roh Kudus setiap hari. Karena itu, bila saudara saat ini sedang bergumul dengan pencobaan apapun, apakah dalam hal harta, tahta, wanita, jangan menyerah. Jangan menyerah terhadap pencobaan itu. Jangan pula mengandalkan kekuatan sendiri, tapi datang kepada Tuhan. Itu yang pertama harus kita lakukan, datang kepada Tuhan Yesus, minta pertolongannya. Dia sudah menang atas pencobaan, dan dia pun sanggup menolong saudara untuk menang. Mari kita menjadi orang percaya yang bukan hanya tahu firman,
tetapi juga hidup di dalamnya. Karena hanya dengan itulah kita akan menang atas pencobaan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami ya Bapa, supaya kami dapat menang atas cobaan-cobaan yang datang dalam hidup kami. Seperti Engkau sudah menang ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau dapat menolong kami agar kami pun menang dan menyukakan hati Bapa. Ampuni kami Bapa kalau selama ini kami mengorbankan integritas kami, mengorbankan kekudusan kami untuk tunduk pada keinginan daging, keinginan mata atau keangkuhan hidup. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu bahwa kalau kami mengaku dosa kami, maka Engkau akan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Kami percaya Bapa, kalau kami mau berjalan bersamamu dan dituntun oleh firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus, kami akan dapat kuat untuk bertahan sampai pada akhirnya. Sehingga pada saat Engkau memanggil kami pulang, Engkau mendapati kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, biarlah Roh Kudus Engkau tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati kami. Supaya kami bukan hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi kami boleh melakukannya dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.